Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Anissa Nurul Aini, yang kami hormati seluruh peserta workshop PKP Angkatan ke-19 tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Maha Kuasa berlama dayahnya. Pagi ini kita dapat memasuki tahapan akhir dari pembelajaran workshop, yaitu penyampaian strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas, yang dalam hal ini agenda ketiga dengan judul pengendalian pekerjaan. Saya salam tersampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai langkah awal saya terlebih dulu memperkenalkan diri. Nama saya Asrijal, saat ini mendapat tugas dari Gubernur sebagai Kepala BPSDM Provinsi Riau. Pendidikan saya lalui dari terakhir adalah IKIP Jakarta tahun 1996 dan 7. Dalam materi ini, sebagai langkah awal adalah kami memaparkan apa dasar hukum dari pelaksanaan PKP ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang ketiga adalah Peraturan Kepelalan nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Yang keempat adalah Peraturan Kepelalan nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan atas Kepelalan nomor 6 tahun 2020 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Terakhirlah Surat Edaran Kepelalan nomor 2.k.HK.02.3/2021 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021. Adapun tujuan pembelajaran daripada materi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan komunikasi yang efektif dalam yang tugas dan fungsi, menjelaskan konsep pelayanan publik oleh kementerian, lembaga, dan daerah, merencanakan kegiatan pelayanan publik, dan menyusun rencana kegiatan pelayanan publik, menjelaskan rencana kerja anggaran pelayanan publik, dan melakukan praktek latihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, menjelaskan pemahaman mengenai konsep dan tren pelayanan publik pada era digital, serta tantangan dan implementasinya, menjelaskan mutu dan menerapkan teknik pengendalian mutu, menjelaskan kesalahan administrasi atau maladministrasi dan kesalahan dalam penggunaan wewenang, dan memahami monitoring dan evaluasi hasil monitoring. Dari materi agenda ketiga ini ada sebanyak 7 materi. Yang pertama adalah komunikasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, perencanaan kegiatan pelayanan publik. Yang ketiga, penyusunan LKA pelayanan publik. Yang keempat, pelayanan publik digital. Yang kelima adalah manajemen mutu. Yang keenam adalah manajemen pengawasan. Dan yang ketujuh adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dalam penyampaian 7 materi ini, maka dilakukan strategi pembelajaran kepemimpinan pengawas agenda 3 dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah belajar mandiri, itu kurang lebih dilaksanakan selama 3 hari sebanyak 16 jampel. Kemudian e-learning dibagi kelas 2, sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya sebanyak 9 jampel dan asinkronusnya sebanyak 18 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga klasikal, itu dilaksanakan kurang lebih 33 jampel. Kemudian untuk menyampaikan materi sinkronus ini, jadi materi ini dilakukan dalam dibagi atas 3 tahapan sesi sinkronus. Kita jelaskan pada sesi yang pertama adalah sinkronus pertama. Itu diawali dengan salam dan sapa hangat kepada peserta. Perkenalan, membangun report building, kemudian juga ice breaking. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Kemudian kita menyampaikan persepsi materi agenda ketiga tentang pengendalian pekerjaan, khususnya di lingkungan kerja. Yang keempat adalah stimulasi, motivasi, dan relevans yang kita berikan kepada peserta. Di sini kita menggunakan metode curah pendapat, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan yang waktunya kurang lebih 20 menit. Kemudian kita masuk pada penyajian
Di sini antara kegiatan adalah brainstorming dan pengalaman. Isi modul mata pelatihan agenda ketiga yang meliputi komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik. Kemudian overview dari modul 1 dan 2, baik itu poin penting dalam modulnya. Kemudian kita mengarahkan peserta untuk mempresentasikan makalahnya. Itu kurang lebih 3-4 peserta, tanya jawab dan pembulatan. Kemudian penyelesaian tugas individu dan kelompok yang akan dikerjakan saat asinkronus. Yang kelima terakhirlah rangkuman bersama atas apa yang sudah didiskusikan selama sesi sinkronus pertama ini. Ini dilakukan dengan metode curah pendapat, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan. Waktunya kurang lebih 90 menit. Kemudian pada penutupnya, kita menjelaskan capaian pembelajaran hari ini dan kaitannya dengan masa depan, atau relevansi dengan materi modul yang sudah dibahas. Yang kedua, menyampaikan feedback dan tugas disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Yang ketiga lah menyemangati dan apresiasi terhadap keaktifan peserta. Terakhirlah kita dengan closing statement, dia mengucapkan salam, dan di sini kita mengenai metode curah pendapat, ceramah, tanya jawab, dan penugasan selama 20 menit. Langkah kedua, kita masuk sinkronus yang kedua. Kurang lebih 20 jam pelajaran. Di sini kita tetap diawali dengan pendahuluan, itu berupa salam sapa hangat pada peserta, menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Kemudian tahap berikutnya adalah persepsi materi agenda 3 yang kita sampaikan sebelumnya adalah komunikasi dalam pelayanan publik dan perencanaan kegiatan pelayanan publik. Kemudian kita memberi stimulus. Di sini kita menggunakan curah pendapat, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Waktunya kurang lebih 20 menit. Kemudian kita masuk penyajian. Di sini kita awali dengan brainstorming pendapat dalam pengalaman isi modul mata pelatihan agenda ketiga berupa penyusunan rencana keuangan anggaran pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Kemudian presentasi makalah peserta kurang lebih 2 orang, tanya dan pembulatan. Kemudian kita overview terhadap modul 3 dan 4 ini. Kemudian kita membuat simulasi di mana peserta kita bagi dalam kelompok untuk menganalisis suatu kasus organisasi dalam penerapan penyusunan RKA, pelayanan publik, dan pelayanan digital, di mana masing-masing kelompok diberi waktu selama 10 menit. Yang terakhirlah rangkuman bersama atas apa yang sudah didiskusikan selama sesi sinkronus kedua. Di sini mulai metode curah pendapat, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan selama 60 menit. Pada sinkronus kedua ini kita tutup dengan kegiatan capaian belajar hari ini kaitannya dengan masa depan, relevansi materi modul yang dibahas. Yang kedua, menyampaikan feedback dan tugas disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, menyemangati dan apresiasi terhadap keaktifan peserta. Yang terakhir, closing statement dan mengucapkan salam. Di sini kita menggunakan metode curah pendapat, ceramah, metode tanya jawab, dan penugasan. Waktunya kurang lebih adalah 10 menit. Kemudian kita masuk pada sinkronus ketiga, kurang lebih 40 jam pelajaran. Di sini diawali pendahuluan berupa salam dan salam hangat kepada peserta. Kita kembali persepsi terhadap materi agenda 3 yang sebelumnya berupa penyusunan RKA, pelayanan publik, dan pelayanan digital. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Kemudian kita menggunakan kuis ataupun polling untuk kita mendorong peserta lebih memahaminya. Kemudian metode digunakan curah pendapat, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan kurang lebih 20 menit. Kemudian penyajiannya di sini kita akan memaparkan atau berdiskusi kepada peserta ingin melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap isi modul agenda ketiga berupa manajemen mutu, manajemen pengawas, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian kita overview terhadap modul 5, 6, dan 7 ini. Kemudian presentasi makalah peserta 3-4 orang, tanya jawab dan pembulatan. Kemudian penjelasan tugas individu dan kelompok yang dikerjakan saat asinkronus. Yang berikutnya rangkuman bersama atas apa yang sudah didiskusikan selama sesi ketiga. Metode digunakan adalah curah pendapat, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Waktunya kurang lebih 180 menit. Kemudian pada sinkronus ketiga ditutup dengan
menyampaikan capaian belajar hari ini, kita kaitkan dengan masa depan, relevansi dengan materi modul yang dibahas. Yang kedua adalah menyampaikan feedback dan tugas yang disiapkan untuk pertemuan selanjutnya, kemudian menyelamati dan mengapresiasi terhadap keaktifan peserta, dan terakhir closing statement dan ucapan salam. Metode digunakan tetap curah pendapat, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Waktunya adalah 10 menit. Saya rasa demikian dari strategi yang kami sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.